Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor of Economics, Universitas Pelita Harapan. Chapter 11, Output dan Cost. Pertama-tama kita selalu mengacu pada tujuan dari perusahaan. Tujuan dari perusahaan adalah mencapai profit maksimum. Kemudian di dalam kerangka waktu kita membagi dalam dua jangka waktu, yaitu short run dan long run. Kita sudah tahu bahwa short run itu pada dasarnya ada faktor produksi yang tetap, minimal ada satu faktor produksi yang tetap. Sedangkan pada jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Jadi perusahaan sudah punya cukup waktu untuk merubah seluruh faktor produksi menjadi lebih meningkat atau menurun. Nah, kemudian kita perlu mengetahui di dalam produksi jangka pendek, yaitu total product, marginal product, dan average product. Di sini yang menjadi faktor produksi variabel adalah labor, dan yang menjadi faktor produksi tetap adalah capital. Kita bisa menurunkan ke dalam schedule product, kemudian kita bisa menurunkan kurva produk. Nah, kurva produk, total product curve, bentuknya adalah seperti ini. Dia pada awalnya peningkatannya sangat tinggi, kemudian pada saat waktu tertentu, dia meningkat dengan peningkatan yang menurun. Jadi di sini marginal utility-nya menurun. Nah, disinilah kita bisa membedakan yang unattainable dengan attainable. Jadi daerah yang attainable di sini adalah daerah di mana perusahaan bisa memproduksi di daerah ini. Kemudian yang unattainable adalah daerah di mana perusahaan tidak mencapai di sana. Nah, kalau kita turunkan ke dalam, kita akan melihat pertambahannya. Ini kita bisa lihat pertambahan daripada labor adalah 1, kemudian 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat total produksinya. Pada awalnya bertambah dari 0 ke 4, kemudian dari 4 ke 10, dari 10 ke kira-kira 12 di sini, kemudian makin mengecil. Itu adalah suatu bentuk normal daripada total produksi. Nah, berikutnya kita bisa menurunkan
namanya marginal product. Nah, di dalam marginal product itu pada awalnya meningkat karena tadi di dalam total produksi kurva di sana menunjukkan peningkatannya sangat pesat. Jadi marginal utility-nya juga, marginal produknya juga tinggi. Di sini marginal product. Nah, kemudian sampai pada puncak titik tertentu, kemudian mengalami penurunan. Marginal product mengalami penurunan. Di sini menunjukkan bahwa tambahan outputnya makin kecil. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan demikian terjadi namanya diminishing marginal returns. Jadi perusahaan mengalami diminishing marginal return. Nah, di dalam ilmu ekonomi kita mengenal namanya hukum diminishing return. Pertambahan hasil yang semakin berkurang atau makin sedikit. Nah, pola daripada marginal product dan average product kira-kira seperti ini. Marginal product pada saat di atas average product dia meningkat terus kemudian sampai titik tertentu, sampai puncaknya kemudian dia menurun. Kemudian average product juga begitu, dia meningkat. Pada saat dia di bawah marginal product juga terjadi peningkatan. Kemudian pada saat bertemu antara average product dan marginal product di titik C di sini, ini menunjukkan bahwa setelah itu average product lebih besar daripada marginal product. Ya, di sini. Nah, di titik pertemuan antara average product dengan marginal product, di sini menunjukkan bahwa average product itu mencapai maksimum. Nah, kita di dalam menganalisa biaya juga kita bedakan menjadi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Tentu di dalam konsep ini, konsep biaya kita kenal dengan total cost, marginal cost, dan average cost. Total cost adalah penjumlahan dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Nah, kalau kita lihat di dalam kurva kira-kira seperti ini, di mana total fixed cost ditambah total variable cost, hasilnya total cost. Nah, kita perlu mengetahui juga mengenai marginal cost. Marginal cost kita sudah tahu sebelumnya bahwa itu adalah pencerminan dari kurva penawaran. Peningkatan di dalam total cost yang mana dari peningkatan satu unit dari output, disinilah definisi daripada marginal cost. Kemudian juga kita perlu tahu average cost. Average cost itu bagaimana mengukurnya, dapat diturunkan dari setiap total cost. Jadi misalnya average fixed cost itu adalah total fixed cost dibagi dengan jumlah outputnya.
Demikian juga average variable cost dan average total cost. Nah, kemudian kita bisa lihat pola daripada average variable cost dengan average fixed cost. Nah, average fixed cost selalu dia membentuk kurva yang makin lama makin mendekati garis horizontal, yang kalau dalam matematika kita kenal dengan asymptot, dia mendekati saja, tidak mungkin bisa bertemu. Sedangkan average variable cost dia berbentuk kurva U. Jadi pada awalnya menurun sampai dengan suatu titik terendah, kemudian meningkat. Nah, kalau kita buat gambar dengan lebih lengkapnya, kira-kira akan seperti ini. Marginal cost akan memotong kurva average variable cost di titik terendahnya. Kemudian berikutnya dia juga akan berpotongan dengan average total cost di titik terendahnya, seperti ini. Nah, kita ingin tahu berapa sih biaya yang paling rendah, yaitu daerah ini. Jadi yang diberi tanda panah merah ini adalah besaran daripada biaya terendah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa average total cost kurvanya berbentuk U? Nah, ada beberapa alasan. Di sini alasan yang pertama adalah karena total fixed cost itu pada saat berproduksi maka akan tersebar ke dalam peningkatan output. Jadi kurvanya akan downward sloping, ya, downward slope-nya akan downward. Kemudian bahkan di dalam diminishing return, average variable cost itu slope-nya akan upward, dia akan cenderung positif slope-nya. Kemudian average variable cost itu meningkat lebih dari percepatan dari average fixed cost yang decreasing. Kemudian kita lihat kurva biaya dan kurva produksi. Kalau kita lihat ini, total produksi akan seperti ini, ya. Total produksi akan seperti ini. Kemudian total variable cost juga akan kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat di sini penyamaannya antara biaya dan produksi. Nah, kita bisa lihat di sini gambar 11.7, hubungan antara biaya dan produksi. Di sini bagian atas itu ini adalah marginal product, di sini average product. Kemudian di bagian bawah di sini ini adalah average cost, di sini adalah marginal cost. Average cost dan marginal cost. Nah, bagaimanakah kita akan melihat pergeseran daripada kurva biaya? Posisi dari kurva biaya itu tergantung pada dua faktor, yaitu teknologi dan harga faktor produksi.
Ini adalah teknologi, harga faktor produksi dia mempengaruhi. Masih pada chapter 11, output and cost. Fungsi produksi. Pada prinsipnya dalam jangka panjang, seluruh input itu adalah variabel dan seluruh biaya adalah variabel. Kita tahu bahwa fungsi produksi itu menghubungkan antara input dengan output. Nah, perilaku biaya jangka panjang itu tergantung dari fungsi produksinya. Kita mengenal diminishing marginal product of capital. Kemudian di samping jangka pendek, kita juga mengenal jangka panjang dalam fungsi biaya. Jadi ada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Karena kita mengasumsikan bahwa input itu bisa fix dan bisa variabel semuanya. Nah, kira-kira bentuk daripada average total cost seperti ini. Average total cost 1. Kemudian ada average total cost 2 yang berbentuk U. Dia pada produksi berikutnya itu bisa mencapai biaya yang lebih rendah. Demikian juga ada average total cost 3, average total cost 4. Nah, kemudian untuk mengetahui average total cost jangka panjang, kita bisa melihat seperti ini. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya kita bisa melihat bahwa ini adalah pertemuan antara average total cost 1 dengan average total cost 3. Nah, berikutnya ada pilihan lainnya, yaitu average total cost 2 yang lebih rendah. Di sini dia lebih rendah. Nah, kita bisa lihat. Dan pilihan berikutnya adalah kalau dia berproduksi pada average total cost 4. Jadi dalam satu output, yaitu di sini 13, maka pilihan seorang produsen dia bisa pada biaya sekian pakai average total cost 2, ataukah average total cost 1 maupun average total cost 3, kemudian average total cost 4. Nah, dalam jangka panjang average cost curve, maka kita bisa menurunkan kurva biaya jangka panjang, yaitu ini garis biru yang tebal di sini. Nah, katakanlah pabriknya masih ada satu gitu, kemudian pabriknya meningkat lagi, kemudian meningkat lagi, dan seterusnya. Jadi pada awalnya biayanya menurun, kemudian mulai meningkat dan meningkat. Nah, berikutnya kita perlu mengenal namanya economics of scale dan diseconomics of scale. Economic of scale merupakan gambaran dari teknologi yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengarahkan biaya jangka panjang menjadi lebih rendah sebagaimana output itu meningkat.
Sedangkan diseconomic of scale itu berlawanan. Ini menggambarkan bahwa di mana teknologi yang dimiliki oleh perusahaan mengarahkan peningkatan di dalam biaya rata-rata jangka panjang sebagaimana output itu meningkat. Dan terakhir adalah constant return to scale, yaitu gambaran di mana teknologi yang dimiliki oleh perusahaan mengarahkan kepada biaya rata-rata jangka panjang yang konstan, di mana output itu meningkat. Nah, kita bisa lihat minimum efficient scale. Jadi, di manakah biaya jangka pendek, biaya jangka panjang yang paling minimum. Jadi dimaksudkan biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang rata-rata di sini memiliki bentuk U. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.